Jadi zikir itu ada dua, ya. Zikir secara struktural, yaitu zikir dalam sol, itu saya tadi, ya. Zikir dalam sol, akim sholata li zikri, ya. Zikir dalam sol, ini, ya. Bahkan sebenarnya bukan hanya dalam sholat, ya. Semua ibadah itu harusnya dijiwai oleh zikir, ya. Terus haji dan sebagainya, ya. Bukan sekedar gerak-gerik fisik seperti orang olahraga, ya. Ya. Ya, tapi intinya tadi sholat itu untuk zikir. Ya. Tapi ada zikir di luar sholat. Zikir di luar sholat. Nah, zikir di sholat ini ada 4 level, ya, dengar baik-baik, ya. Itu ada 4 tahapan. Satu, menghidupkan zikir habis sholat, ya. Setelah saya sholat itu ada zikir, ya, jangan lamsing, salam terus. Ini awal, ya. Bagi orang awam, standar ghaflah itu kalau dia meninggalkan zikir habis sholat ini, itu ghaflah, ya. Ngerti sih. Nah, jelas ini, ya. Nah, yang kedua, menghidupkan sholat zikir pagi dan petang. Ini termasuk prime time, ada 5 prime time, ya. Selesai sholat pagi itu diperintahkan secara khusus bahkan, ya, dan banyak ayatnya seperti Az-Zumar, ya. Coba baca surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, bukan surat Al-Ahzab, ya. Surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asy, ya. Wahai orang beriman, ya, zikirlah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Nah, terus Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nah, dan bertasbih pada waktu pagi dan petang. Ini prime time, ya. Prime time. Jadi supaya kita punya standar operasionalnya. Jadi kapan orang dikatakan ghaflah, ya? Bagi orang awam, ya, sebenarnya, ya, kalau dia tidak bisa zikir pagi petang, maka dia bukan ghaflah. Dia baru ghaflah kalau dia selesai sholat tidak zikir. Tapi bagi orang alim, ketika dia atau para santri, maka dikatakan ghaflah kalau dia lupa tidak menggunakan zikir pagi petang urusan dunia aja, ya. Menjelang maghrib masih urusan pekerjaan aja, ya. Subuh urusi pekerjaan itu, maka itu ghaflah, ya. Nanti diperintahkan secara khusus, ya. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, ya. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak dan bertasbihlah pada waktu pagi dan pagi di sini maksudnya ya, sudah subuh, sebelum terbit matahari. Petang sesudah asar, sebelum tenggelam mata. Ini waktu-waktu yang prime time, ya. Apa hikmah itu? Ada 5 di situ. Huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yauma yalqawna salam wa adallahum ajrun karim. Jadi diterangkan bahwa kalau kamu mau zikir pagi petang itu ada 5 yang kamu dapat. Pertama, Allah memberikan rahmat, ya. Malaikat mohonkan Kalau malaikat yang mohonkan masih diterima. Ya, makanya enaknya begitu, ya. Kamu tidak istighfar tapi kamu yang berzikir tapi dimohonkan ampun oleh malaikat. Yang ketiga, dikeluarkan dari kegelapan hati. Dan ini sangat menentukan. So, kalau orang hatinya gelap, maka pikirannya gelap. Kalau pikiran gelap, maka kemauan gelap. Kalau kemauan gelap, perbuatan gelap. Karena perbuatan didorong oleh apa? Kemauan diarahkan apa? Pikiran, ya, didorong oleh hati. Nah, kamu bisa bayangkan, kalau rumah ini lampunya gelap, mati, sumpah enggak ya? Enggak enak semuanya. Apalagi kalau hatinya gelap, iya toh? Iya toh? Nah, itu. Yang keempat itu wa kana bil mu'minina rahim. Allah itu sangat mengasihi orang-orang yang ahli zikir ini. Disayangi secara
spesial, ya, secara bukan kasih yang umum, ya, tapi secara spesial. Dan yang kelima yaitu dia akan dapatkan surga dengan penuh penghur. Ya, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ya, pada hari di mana dia berjumpa dengan Allah, dia mendapat penghormat dan disediakan pahala yang mulia. Ya, itu fadilahnya zikir pagi petang. Ya, deh. Wow, ya. Ada lagi zikir malam, yaitu awal malam dan akhir malam. Ya, jadi ada zikir, ya, di luar sholat ada zikir selesai sholat, zikir pagi petang, ya, zikir malam, awal malam dan akhir. Ini orang-orang alim itu kalau ini diabaikan, ya dia lalai, ya, goflah. Orang terpelajar, orang santri. Makanya maghrib isya itu sebenarnya bukan untuk main-main. Ya, saya waktu di Yaman itu tahun 2009, saya menjelaskan ke semua masjid-masjid Pahlawi, ada 17 masjid di Tarim itu semua maghrib isya itu tidak ada yang pulang begitu. Jadi kelebihan Yaman jadi mereka itu maghrib isya itu sholat maghrib nunggu sampai isya nanti. Mereka menunggu, ada yang baca Quran, ada yang belajar, ada yang ya ikut ngaji di satu halaqah gitu, ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang fikih gitu ya, zubat ini. Saya ditarik begitu. Dan ternyata saya baca buku Muhammadur Rasulullah. Judulnya begitu, ya, belum ada terjemahannya. Itu manajemen waktu 24 jam Rasulullah itu. Zaman Rasulullah dulu kalau dia maghrib isya itu tidak pulang. Sahabat itu tidak pulang. Jadi maghrib sampai isya. Nanti kalau sudah maghrib isya baru pulang. Nah, antara maghrib isya itu digunakan untuk Rasulullah menyampaikan banyak hadis-hadis, banyak pelajaran-pelajaran, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Dan nanti para sahabat diperintahkan untuk menyampaikan pada istri di rumah, ya, atau keluarga yang lain, atau tidak bisa hadir. Gitu. Caranya begitu. Berarti waktunya itu memang maghrib isya itu betul-betul digunakan untuk ya sepenuhnya untuk Allah aja wajalla. Nah, ada lagi ya, sepertiga malam terakhir. Ya. Sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu ada dua waktu yang utama, awal malam dan akhir. Sebagaimana siang juga ada awal siang dan akhir sih. Awal siang itu apa? Ya tadi. Ya. Menjelang subuh tadi ya. Menjelang terbit mata. Ya. Akhir siang ya asar sampai maghrib tadi. Awal malam nah, maghrib sampai isya. Akhir malam kita jam 3 sampai nanti waktu ya subuh. Bahkan dalam surat Az-Zariyat surat 51 ya, ayat 15 sampai 18 ya, terutama ayat 17 18, bahwa ciri orang bertakwa dikatakan apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Ya. Surat 51 ya. Ayat 18 17 18 ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Jadi orang bertakwa itu ya sedikit tidur waktu malam ya. Untuk apa? Bukan untuk main game, bukan untuk nonton TV, tapi untuk tawajuh pada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka menangis mohon ampun. Ya, jelas ini. Coba terjemahkan yang keras. 17-18. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ya, mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Tapi bukan begini, bukan sedikit tidur waktu malam, tapi siangnya tidur. Tidak benar, karena konsep dasar Islam itu siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ya, tapi ketika ada orang itu menggunakan malamnya yang mestinya untuk istirahat itu digunakan untuk Allah, maka nilainya tinggi sekali. Allah sangat menghargai itu. Mestinya dia istirahat, tapi kok dia mau bangun, ya, seperti yang terakhir Bang, mestinya untuk dia sendiri tapi dilepaskan haknya dan untuk tawajuh pada Allah. Maka kenapa sholat tahajud atau ibadah di waktu malam itu nilainya tinggi? Karena sesungguhnya memang konsep dasarnya itu untuk istirahat. Ya. Jadi ada orang mengatakan, oh malam untuk istirahat, iya benar memang. Ya. Tapi bagi orang yang jatuh cinta pada Allah, yang merindukan Allah, ingin selalu dekat, karena pecinta selalu ingin dekat dengan yang diizin, nah, dia takarub ya, melalui sholat malam, melalui dzikir malam. Sehingga dia ya, sedikit sekali tidur malam.
Bukan kalau begini, gara-gara malamnya nggak tidur terus siang itu, nah itu tidak dibenarkan. Karena konsep dasar siang itu untuk apa? Untuk beraktivitas. Nah, kadang ada orang enggak itikaf, malamnya itikaf. Terus siangnya dan semua tanggung jawabnya ya berantakan semua. Semua janjinya ya saya tadi malam itikaf, saya mohon maaf. Nah, itu tidak benar. Ya. Jadi bukan rescheduling, bukan menjadwal ulang. Ya. Bukan ngoper, apa namanya? Bukan ya kompensasi karena tidur malamnya tidak tidur terus siang itu bukan begitu, ya. Ya, saya punya paman dulu. Saya punya paman tidak pernah tidur, tapi tidak pernah tidur siangnya. Terus sebentar tidak ada berarti lah. Ya kan sudah, Allah beri taufik. Ya, baru saya meninggal dia pernah menyertai tentara-tentara di sana di Kupang ya. Di timur waktu ya ada perang timur itu ya. Nah, terus kemudian setelah ada referendum itu beliau kembali ke Indonesia dan sempat buat pondok di Kupang sana, ya, Kupang Timur ya. Kemudian beliau meninggal itu tidak pernah tidur. Bagaimana? Ya sudah, ya Allah menciptakan begitu. Gus Ali itu kan nggak pernah tidur. Saya pernah ke sana sama Kiai Mas Yusuf itu jam berapa itu ada? Jam 2, pernah jam 3 ya mulai tidur. Ditelepon dulu. Gus, saya sering sehari. Oh, gak tahu turun aku. Pernah saya jam 3 itu ke sana. Gak pernah tidur mulai. Orang begitu punya kelebihan. Nah, kalau kita nggak tidur 1 jam aja siangnya apa? Kompensasinya berjam-jam. Ini mulai saat ini. Ya. Ya. Itu bukan ciri orang bertakwa itu ciri orang malas. Jadi tadi konsep dasarnya siang untuk bekerja, untuk berjuang, untuk effort, untuk struggle for life ya. Nah, malam untuk ya tawajuh pada Allah. Bukan mengoper. Gitu ngoper ya. Ya, karena malamnya itu nggak tidur, terus siang itu tidur. Nah, kalau dia punya amanat, punya janji, ya. Nah, di situ yang banyak orang yang nggak ngerti, ya. Jadi Quran mengatakan ciri orang bertakwa itu apa tadi? Kanu qalilan minal laili ma yahjun wa bil asharihum yas. Sedikit kali tidur di waktu malam dan di waktu sahur menangis mohon itu dianjurkan. Menjelang subuh itu jangan tidur ya. Kita ini bangun bukan waktu adzan, harusnya sebelum subuh itu. Ya. Jam 3 terus ya. Saya rata-rata jam 2 ya sudah anggap terlambat sudah. Setengah 2 sudah bangun. Ya. Ya. Nah, kalau sudah menjelang subuh harus ya kamu gunakan untuk kalau tidak baca subhanallah bihamdihi subhanallahadzim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah itu istighfarnya para malaikat ya mengamalkan perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya bertasbih dan beristighfar. Nah, itu kalau dalam tradisi orang-orang sufi itu ada zikir menjelang subuh itu begini. Ya Ghafar, ighfirli ya Tawwab, tub alayya ya Rahman, irhamni ya Ra'ub, ir'abi ya afu'ufu anin. Ayo ikut sama-sama ya. Ya Ghafar ighfirli ya Tawwab tub alayya ya Rahman irhamni ya Ra'ub ir'abi ya afu
ya Tawwab tub alayya ya Rahman irhamni ya Rauf ir'abi ya afu ani, sambil merendahkan di bawah. Jadi ya Ghafar ighfirli, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku. Terus ya Tawwab tub alaihi, wahai yang menerima tobat, terimalah tobat kami. Terus ya Rahman irham, wahai yang Maha Pengasih, kasihlah kami. Ya Rauf ya ir'afi, wahai yang penyayang, sayangilah kami. Ya afu, wahai yang pemaaf, ufu ani, maafkanlah kami. Wah, itu kamu kalau biasa ngamalkan ini leleh hatimu, egomu lenyap ya. Indah sekali itu ya. Itu biasanya dibaca menjelang subuh ya. Menjelang subuh ya. Itu sesuai dengan perintah dalam Quran surat 7 surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu ya. Kepunyaan Allah asmaul husna, dan berdoalah dan menyebut asmaul husna. Nah, kita menyebut asmaul husna seperti yang saya terangkan, harus sesuai dengan kepentingannya. Kalau kita teriak mohon ampun ya tadi, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Rahman, ya Rauf, ya Af. Ya, jadi coba perhatian ya, walillahil asmaul husna fad'uhu ya, surat 7 ayat 180 ya. Surat 7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu ya. Kepunyaan Allah asmaul husna, dan ya berdoa dengan menyebut asmaul ya. Jadi jangan sampai salah. Sesuai dengan kepentingannya, harus relevan ya. Banyak orang tidak ngerti ya. Dia sakit tapi yang dibaca ya mumit, cepat mati. Sakit, sudah sakit parah, dia selalu memanggil ya mumit, yang matikan, itu benar cepet deh. Ngalup noy. Kamu sedang bokek, tidak punya uang, kanker kantong kering, kamu ya covid, tambah melarat kan teman. Covid yang menyempitkan, ya, Kalau kamu lapar, baca ya Muqit, yang beri makan itu nyata. Itu pun ada apa Sulaiman itu. Dia ingin buktikan bahwa nama Allah itu bukan nama doang, yang nama kosong, ya. Dia orang punya keyakinan kuat ya. Dia naik ke Gunung Semeru tanpa bawa bekal, ya. Hari pertama, ya, kedua, ketiga dia sudah laparan, hampir semaput. Tapi terus dia baca ya Muqit, gitu. Paham ya? Padahal itu di Semeru itu ya. Gitu ya. Dan dia betul-betul mau semaput. Tahu semaput ya Pak? Semaput apa? Pingsan ya. Ketika bangun, di sebelahnya ada makanan. Ya, makan yang lezat itu. Langsung dia nangis sujud, nangis sejadi-jadinya. Nah, saat itu dia bertobat. Saat itu dia asalnya berkelana kemana-mana, ke Malaysia, ke Brunei, kerja. Ya, sampai akhirnya dia membantu orang mengobati apa gitu. Itu gurunya Heri dulu, almarhum Heri. Saya dikenalkan beliau. Saya diceritain langsung. Saya itu begini gara-gara Allah memberi keyakinan pada saya mengenai bahwa nama-nama itu bukan nama kosong. Nah, saya dulu pernah disuruh guru saya, kalau kamu ingin buktikan, kamu pergi tawakal tanpa bekal, naik ke gunung, tidak bekal, ya, dan kamu siap mati, ya, karena la yamutu illa bi ajal, tidak ada kematian kecuali karena ajal. Kalau kamu waktu mati, kalau enggak ya masih ada, karena ada rezeki, betul. Dia itu tidak sadar, bangun udah makan di situ, tidak bisa dijelaskan bagaimana ini. Ya, nah di situ itu ya Muqit, ya. Ya, jadi harus relevan, pokoknya di sini relevan. Kalau sekarang itu dapat pahala ya baca asmaul husna semuanya, 99 baca semuanya, itu untuk tabarrukan pahala. Tapi kalau untuk hal untuk dapat manfaat ya, kamu ya jomblo, ini ada yang jomblo ini. Oh ini jomblo. Saat ini jomblo organik, ini tidak organik ini. Ini sudah agak expired ini ya. Itu baca ya wadud ya. Nanti dikasih mawaddah waroh, ya, nah itu ya, artinya tidak gersang ya, Nah kalau kamu jomblo kok baca asmaul husna ya wahid tambah,
sendiri seumur hidupmu kan. Ya wahid, ya wahid, ya wahid, ya ahad, ya ahad, ya ahad. Ya. Ya. Ya betul-betul sleep alone terus kan. Ya, sleep apa sleep? Ya, sleep alone ya. Jadi sekarang ya. Sleep alone ya. Ya keliru zikirnya. Mereka pernah ada orang Kalimantan mendatangi saya di masjid. Buya, katanya zikir jadi tenang. Saya zikir enggak tenang. Gimana mau zikir? Ya, saya bikin Asmaul Husna. Loh iya, tapi gimana? Kalau kamu zikir salah. Zikir harus sesuai dengan keperluanmu. Kalau kamu lapar ya harus panggil yang memberi makanan. Kalau kamu didolimi ya yang kamu panggil yang adil dan bijaksana. Ya deh. Kalau kamu tidak punya uang ya harus panggil apa? Ya, Rozak ya. Ya Fatah ya Rozak, ya Kafi ya Mughni. Itu bukan dengan rezeki. Ya, selalu ya. Jadi Abu Yazid Maliki itu dulu memberikan ijazah pada semua santri-santrinya supaya subuh itu banyak mengamalkan zikir untuk kerezekian tadi. Ya Fatah, ya Rozak, ya Kafi ya. Ya Fatah artinya membuka pintu-pintu rahmat. Ya Fatah ya Rozak yang beri rizki. Terus ya Kafi yang beri kecukup. Nah, masih ada lagi ya Mughni yang beri kelebihan atau kekayaan. Oh ya, ya, dibaca dia. Harus telaten ya. Harus istiqomah ya. Ya. Paling enggak orang itu doa itu istiqomah itu 21 hari. Ya. Iya, 21 hari itu istiqomahnya doa ya. Kalau sholat malam 41 hari ya. 41 malam ya. Jadi kalau seperti telur menetas 21 hari. Ya, kubu berkepomong 21 hari. Doamu juga gitu akan terjawab kalau 21 hari. Ya. Baru sehari 2 hari, wah kok dosa tidak boleh, jangan ya. Ya. Paham ya? Nah. Itulah ya. Ya. Zikir apa tadi? Prime time. Ada 5 berarti apa? Setelah saya sholat, pagi petang, terus awal malam dan akhir malam. Akhir malam terutama membaca istighfar. Ini kalau ini ditinggalkan ini bagi orang alim loh ini ya, maka dia Kalau orang awam meninggalkan bukan ghaflah. Ya. Jadi ini ghaflah bagi orang alim. Kalau orang awam seperti kita ini kita baru katakan ghaflah kalau kita meninggalkan zikir habis sholat lamcing. Salam langsung kencing ya itu ya. Ya. Salam langsung buka HP. Salam P. Ya. Nah, ada tingkatan orang yang ya lebih daripada itu ya. Orang-orang arif billah. Maka zikirnya tidak hanya terikat ya selesai sholat. Ini zikir di luar sholat ya. Tidak hanya tadi prime time waktu pagi petang dan awal malam dan akhir bahkan zikirnya adalah anytime, anywhere, any condition. Itu kan baca surat Ali Imran surat 3 ayat 190 191 mengenai ulul albab ya. Bisa dikatakan bahwa ulul albab itu siapa? Itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Itu orang yang selalu zikir, orang dalam berdiri, duduk dan berba. Maksudnya kata Ibnu Abbas dalam tafsir bahwa itu zikir dalam segala waktu dan keadaan. Ya. Nah, zikir demikian bukan zikir jahar. Bukan zikir jahar, ya. Sebetulnya pernah ada di Jawa Barat itu ada orang yang mengamalkan ayat ini, santri ini dia berdiri dan zikir. Ya. Terus duduk, terus berbaring. Ya. Bukan begitu pengamalannya. Jadi pernah itu di Solo jadi sultan di daerah Suralaya sana ya. Jadi ada satu ulama lokal desa yang mungkin karena tidak ngerti ingin melaksanakan Quran ini secara textbook ya, secara harfiah. Jadi santri ini diajak berdiri itu zikir. Habis itu duduk. Habis itu zikir sama kata ngamal bukan itu begitu. Baca surat tafsir Ibnu Abbas bahwa
maksudnya zikir segala waktu dan keadaan. Nah, manusia itu keadaannya kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya Nah, maksudnya tadi any condition, any time, anywhere, any condition, ya. Tapi bukan berarti terus zikir jahar, bukan. Itu zikir siri, ya. Ada zikir siri yang diajarkan para ulama, para habaib itu ada zikir yang sangat indah, zikir muraqabah, itu Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribun minni, ya. Saya Alamah Al-Habib, ya, Abdul Al-Haddad itu mengamalkan zikir ini. Saya Rotib Haddad itu mengamalkan zikir ini, zikir muraqabah, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribun, Allah hadir di hadapanku, Allah melihatku, Allah menyertaiku, Allah lebih dekat padaku ketimbang siapapun, ya, melebihi diriku sendiri. Allah qaribun min, itu luar biasa, indah sekali gitu, ya. Saya itu pernah didatangi seorang jamaah, ya, sama yang suka pergi-pergi masjid-masjid itu, bagus tuh sebenarnya mengajak orang sholat, ya. Terus dia datang pada saya, ya. Nah rupanya dia masih baru belajar, mungkin dia bawa tasbih. Ya. Jadi bertamu sama saya bawa tasbih, terus dia zikir subhanallah. Saya ngomong itu dia subhanallah. Saya diam, subhanallah. Ada saya tinggal masuk ke rumah, saya masuk ke dalam, ya, saya keluar ke ruang tamu lagi, masih subhanallah lagi. Kita cukupkan dulu ya, nanti kamu kembali ke masjid dan zikir dulu ya. Nah, bukan begitu. Maksudnya kita ini bertamu, ya. Kalau kita mau zikir hati, ya. Ya, Allah hadiri. Itu enggak usah diucapkan. Hanya di pikiran saya Allah nadhiri, Allah ma'i, Allah qaribun min. Ya. Terus dalam surat An-Nur, ya, surat 24 ayat 378, bahwa itu ada ahlullah. Cirinya apa? Yaitu rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya. Ya, surat 24 ayat 37, ya. Itu bahwa laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari niat Allah. Jadi kamu ini sedang jualan baju-baju, ya. Kan laki-laki yang tidak dilalaikan oleh apa tadi? Perdagangan dan jual beli. Jadi sementara tangan kakimu bergerak untuk usaha, tapi hatimu bersama Allah. Nah, itu bukan zikir la ilaha illallah, bukan begitu. Nanti kamu jualan di pasar atau di Bungkul, biasanya di Bungkul, ya, sambil la ilaha illallah, ya, bukan begitu, ya. Ya tadi hatimu bersama Allah, walaupun fisikmu bersama manusia. Jadi zahirmu, ya, bersama manusia, hatimu bersama Allah. Caranya tadi Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribun. Kalau latihan dilakukan biasanya kecil-kecil. Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribun minni, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribun minni, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribun minni, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribun minni. Jadi itu dilafalkan, ya. Tapi itu dibaca, ya, siri, ya. Ada lafalnya tapi tidak diucapkan secara jahar, ya. Allah hadiri, Allah nadhiri, Allah ma'i, Allah qaribun, 4 ini, ya. Nah, itu bagi orang-orang yang telah mencapai tadi, ya. Kita ini masih orang awam, ya. Orang awam jadi harus menjaga zikir setiap selesai sholat. Nah, kalau kita tingkatkan lagi, ya, zikir pagi, awal malam, akhir ditingkatkan lagi, ya, kita sabuh menyerupai orang-orang arif billah, orang yang jatuh cinta pada Allah, zikir setiap waktu dan keadaan. Nah, untuk mengakhiri kajian ini, saya akan baca surat Furqan, surat 25 ayat 62. Untuk apa sebenarnya siang malam itu di sini bergantikan, ya. Huwaladzi ja'alal laila wan nahar khilfatan
liman arada ayyadzakara au arada syukura. Dia menjadikan siang malam silih berganti bagi orang yang mau berzikir dan bersyukur. Jadi siang malam ini ya, di mana basis waktu siang malam itu waktu kini ya. Waktu ini the real time siang malamnya ada 24 jam, tapi basisnya apa? Ini. Nah, apa untuk apa tadi? Zikir dan syukur. Ya fadkuruni adzkurkum washkuruli wala tak. Ingatlah kamu padaku ya, agar aku ingat padamu dan bersyukurlah jangan kufur. Jadi konsepnya itu. Saya ulang lagi bahwa time is life. Waktu nama lain dari kehidupan. Kehidupan adalah untuk perjalanan kembali kepada Allah. Ya, esensi perjalanan kembali adalah zikir dan syukur. Ya, dengan zikir itu menjadi damai. Dengan syukur itu menjadi puas. Gabungan antara damai dan puas itulah kebahagiaan. Saya ulang lagi ya. Dengan zikir itu menjadi damai. Dan syukur menjadi puas. Gabungan antara rasa damai dan puas itulah happiness. Apa happiness itu? Nah, ini terus saya Inggris nih. Ini sakwan rongwan. Ya. Sakwan rongwan ya. Jadi sekarang kita ngerti, oh berarti diciptakan siang malam itu untuk apa? Agar kita apa? Agar kita happy. Jadi loh, siang malam diciptakan, silih berganti siang malam itu untuk zikir dan syukur. Dengan zikir artinya dengan syukur artinya jika hati kita dipenuhi dengan dua itu, damai dan kepuasan, itulah happy ini. Berarti sesungguhnya Allah menciptakan waktu yang namanya dari kehidupan itu adalah agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia ya sampai di akhir abadi selama-lama. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua ya.